Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-malik ad-dayyan, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala mururiz zaman. Sahabat salihin wa salihat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, terkadang kita merasakan kesengsaraan ketika kita dihujat, dibenci oleh orang. Sekian kasus hujatan baru datang kepada kita. Kemudian kita menganggap itu semua adalah kesengsaraan. Itu semua adalah kebencian kepada kita. Dan tentu kita tidak merasa nyaman dengan hal itu. Namun, hendaknya kita berpikir, hendaknya kita coba merenungkan. Kita sering lebih menghujat diri kita ketimbang orang lain menghujat kita. Kita sering mengatakan, mengapa nasibku seperti ini? Kenapa saya dibenci oleh tetangga? Kenapa saya dimarahi oleh istri? Kenapa saya dimarahi oleh suami? Kenapa saya dimarahi oleh kerabat saya? Kenapa saya tidak seperti dia? Kenapa diri saya tidak seperti orang yang punya harta, punya rumah, punya kendaraan, punya pendapatan tetap? Kenapa saya tidak seperti si Fulan yang PNS? Tidak seperti si Fulan yang memiliki karir yang hebat, pegawai yang hebat, atau si Fulan yang punya perusahaan. Mengapa diri saya mengapa? Itu sebenarnya hujatan kepada diri kita. Tapi kita tidak menyadari bahwasanya kita sudah sering menghujat diri kita ketimbang orang lain yang menghujat kita sebenarnya, yang membuat kita tidak nyaman. Cobalah kita berpikir sejenak, sahabat solihin wassalihat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk bersikap positif, bersikap real dengan apa yang kita hadapi, yang kita alami, atau yang sedang kita alami. Kalau ada tetangga yang tidak baik sama kita, yang bawaannya benci aja sama kita, ya sudah, kita tanggapi dengan rileks dan positif. Kita anggap dosa kita semakin berkurang dengan kebenciannya kepada kita. Kita dimarahi oleh istri atau dimarahi oleh suami, ya sudah, kita rileks, kita positif. Kita anggap bahwa jantung ini perlu disupport, perlu penggerak. Alhamdulillah, ada yang menggerakkan. Istri marah, jantung bisa bergerak. Suami marah, jantung bisa bergerak. Ya sudah, kita sabar menghadapinya. Karena sabar adalah tidak perlu modal. Bahkan kalau rukun-rukun saja harus modal. Kalau rukun, terkadang kita karena pengen ini, pengen itu, ya, harus pergi ke sana, harus makan ke sana, perlu modal. Tapi kalau sedang marahan, sabar kita, tidak perlu modal. Bahkan sebenarnya itu nyantai. Makanya kadang ada orang yang berbuat baik kepada kita. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, man ahsana ilaika fahuwa qayyadaka, wa man asa ilaika fahuwa atlaqaka. Jika ada orang berbuat baik kepadamu, maka dia mengikat. Sebaliknya, jika ada orang yang benci kepadamu, tidak berbuat baik kepadamu, berbuat jahat kepadamu, maka dia melepaskan. Terkadang kalau kita akur, di situ ada kepentingan, ada balas jasa, balas budi. Kalau dia baik sama kita, maka kita juga harus berbuat baik sama dia. Al-ihsan bil-ihsan. Tapi sebaliknya, jika dia benci sama kita, maka kita terbebas. Dia tak datang lagi ke rumah kita. Mungkin dia tak akan pinjam duit lagi sama kita. Kenapa? Karena dia tidak
berbuat baik sama kita. Jadi itu melepaskan kita. Maka kita ambil semuanya adalah dengan positif. Ketika orang benci sama kita, ya sudah, ada positifnya. Itu kita tidak terbebani lagi dengan keberadaannya. Dan ketika kita ada orang baik sama kita, ya kita harus berbuat baik. Begitulah seharusnya kita menyikapi kehidupan kita yang kita bawa dengan diri kita. Sahabat salihin wa salihat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebenarnya lebih banyak menghujat diri kita. Makanya ketika sesuatu yang kita tidak bisa gapai, maka kita harus menerimanya dengan lapang dada dan senang hati. Ketika kita tidak mampu untuk naik pesawat, maka kita menerima apa yang bisa kita lakukan, ya naik mobil di darat atau di kapal laut. Sebaliknya ketika kita tidak mampu untuk membeli mobil, ya mungkin kita sanggupnya motor, kita nikmati motor. Dan begitu juga kita nggak sambut untuk membeli motor, ya kita nikmati sepeda. Dan begitu seterusnya. Maka sebenarnya hendaknya diri kita ini jangan sampai menjadikan kita penghalang untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya yang membuat kita sengsara itu karena kita mengikuti hawa nafsu, tidak mengikuti syariat ini. Kalau kita mengikuti syariat ini, kita mematuhi syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka tentu kita akan baik-baik saja, nyaman-nyaman saja. Sahabat solihin wa salihat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebuah ungkapan yang disepakati oleh ulama tasawuf, yaitu nafsuka matiyatuka farfuq biha. Dirimu adalah kendaraanmu, maka sayangilah dirimu itu. Dirimu adalah kendaraanmu, matiyah, kendaraanmu untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sayangilah. Sayangilah dirimu, karena itu adalah kendaraanmu. Bagaimana kita menyayangi? Maka gunakan diri kita ini semuanya untuk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sujud, maka kita betul-betul sujud dengan benar. Ketika kita taruh tangan kita, tumpukan dengan benar. Ketika kita taruh lututkan kita, taruhkan untuk sujud dengan benar. Tumit kita, semua anggota tubuh kita, ini adalah matiyah, kendaraan kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Isra, "Wa kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba." Maka cukuplah hari ini, kata Allah, dirimu sebagai penghisapmu, sebagai penentumu. Maka kita harus menggunakannya dengan cara yang baik. Harus kita sayangi diri kita. Gunakan semua ini yang Allah berikan ini adalah tujuannya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita merasakan bahwasanya apa yang terjadi, yang kita alami, terus kita merasa berpikiran negatif, merasa tidak puas, merasa tidak nyaman. Tapi semuanya kita sikapi dengan positif. Maka itulah sebenarnya kebahagiaan itu. Jadi bahagia itu simpel, sederhana. Tidak harus menunggu kaya, tidak harus menjadi seorang pejabat terlebih dahulu, tidak harus menjadi seorang PNS, tidak harus menjadi seorang pegawai hebat atau menjadi bos, tidak. Karena pada hakikatnya ketika kita kaitkan ini semua kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sikap kita itu adalah sikap sebagai seorang hamba, abdun saleh, hamba yang saleh. Jadi tidak ada penamaan istilah atasan bawahan, itu hanya kita yang membuat. Maka ketika menjadi seorang bawahan, ya kita tidak nyaman karena ada atasan. Karena kita yang membuat nama itu. Seharusnya apa?
Saya lebih keren daripada dia. Kenapa? Saya soleh. Yang saya cari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kebahagiaan, jemaah. Itu kebahagiaan sahabat salihin wa salihat yang dimuliakan Allah. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah mengatakan dalam ungkapan yang sangat luar biasa, kafani izzan bi an takuna li rabban wa kafani fakhran bi an akuna laka abdan. Cukuplah saya menjadi mulia. Kenapa menjadi mulia? Kenapa? Karena Engkau ya Allah sebagai Tuhanku. Dan aku merasa bahagia, senang. Kenapa? Karena aku menjadi hamba-Mu. Kita bersyukur kepada Allah. Kemuliaan kita kenapa? Karena Allah menjadi Tuhan. Coba kalau seandainya Tuhan itu adalah Firaun, Tuhan itu manusia. Nggak ada kemuliaan kita. Kenapa? Karena memang kita sama-sama makhluk. Kok bisa ada yang dituhankan? Dan Tuhan kita adalah Allah. Khaliqus samawati wal ardh. Pencipta langit dan bumi. Pemilik surga neraka. Pemilik yaumul mahsyar. Yang harus kita takuti. Fattakullah. Takutlah kepada Allah. Takwalah kepada Allah. Kenapa? Karena pemilik alam. Pemilik surga dan neraka. Jadi kita tidak perlu takut kepada makhluk Allah. Inilah yang menyebabkan kita menjadi mulia, sahabat salihin wa salihat yang dimuliakan Allah. Dan saya merasa bahagia, bangga, kata Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena menjadi hamba Allah. Bukan hamba siapa? Abdullah, Abdurrahman. Menjadi hamba Rahman, menjadi hamba Allah. Ini suatu kebahagiaan. Dan Allah katakan bahwa menjadi hamba Rahman, hamba Abdullah itu adalah khitab Allah, panggilan Allah yang terhormat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Jiwa yang tenang, wahai jiwa yang tenang, kembalilah ke haribaan Allah dengan penuh keridhaan, diridhoi. Masuklah menjadi hambaku dan masuklah ke surgaku. Sebelum masuk surga, sebelum Allah tentukan kita masuk surga, tapi tentukan diri kita sebagai hamba Allah. Itu suatu kebahagiaan. Tidak ada kebahagiaan yang lebih kecuali kita menjadi hamba Allah. Bukan hamba dunia, bukan hamba di sekitar kita. Dan sebagai seorang hamba, maka kita tentu adalah tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seorang budak tidak memiliki kuasa dan wewenang kepada tuannya. Dia hanya mengabdi kepada tuannya. Begitu juga kita kepada Allah. Itu suatu kebahagiaan. Dan tentu tentang nafsu, tentang diri ini adalah kita yang bisa memanagenya, kita yang bisa mengelolanya, kita yang bisa mengaturnya. Dan farfuk biha. Berkasih sayanglah, sayangilah diri kita. Sayangi diri kita artinya agar diri kita bisa menjadi nanti kendaraan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang sangat adil, sangat luar biasa. Beliau pernah mengatakan dalam ungkapan yang sangat luar biasa juga, inna li nafsin tawaqa fa'aqifuha ilal jannah. Aku memiliki jiwa yang tak terbendung, diri yang begitu dahsyat nafsunya, dan aku ingin paksakan dia untuk menuju surga. Kita kenal Umar bin Abdul Aziz adalah sosok khalifah yang tampan, yang ganteng. Sebelum menjadi khalifah, siapa yang tidak suka? Semua perempuan pasti suka sama dia. Dan bahkan setiap orang yang diinginkan oleh beliau pasti didapatinya. Begitulah yang namanya putra mahkota, putra raja. Tentu semua orang menginginkan. Namun ketika beliau menjadi seorang khalifah, beliau dirinya dalam keadaan kurus. Tidak seperti waktu dia menjadi seorang khalifah yang gagah tampan. Maka beliau ditanya, wahai Amirul Mukminin, waktu Anda sebelum menjadi khalifah, Anda itu orangnya tampan gagah. Tapi sekarang setelah menjadi khalifah, Anda kurus. Maka apa jawab Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Saya
memiliki nafsu yang tawaqah, yang tak terbendung. Dan saya sekarang paksakan dia untuk menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu memang saya punya segala-galanya. Tapi sekarang saya ingin diri saya ini matiyah, menjadi kendaraan untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat solihin yang dimuliakan Allah, terkadang kita dengan dunia ini berlebihan. Kadang untuk acara-acara tertentu begitu rapinya kita berpakaian. Untuk kegiatan-kegiatan tertentu begitu gagahnya kita memakai baju. Begitu lengkapnya aksesoris kita yang kita bawa. Tapi di saat kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, di saat kita sholat, kita hanya santai-santai saja. Bahkan sambil malas-malas, bahkan sambil nguap-nguap, bahkan sambil ngantuk-ngantuk kita untuk menuju Allah, untuk berhadapan dengan Allah. Jangan hendak dikata tentang pakaian yang kita pakai. Untuk sikap tenang saja mungkin kita tidak tenang. Apalagi berkaitan dengan pakaian yang kita pakai. Tapi ketika kita menghadap manusia, makhluk yang sama dengan kita, begitu berlebihannya kita memakai pakaian. Kita lihat anak-anak muda sekarang, begitu seriusnya mereka menjalin hubungan dengan sang kekasihnya, rela berkorban untuk apa saja demi kekasihnya, memakai aksesoris yang begitu indah, rapi, bermobil dan segala macam. Tapi ketika hanya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka ngantuk, menguap. Bagaimana diri kita jadikan kendaraan untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendapatkan ridha Allah. Maka sahabat salihin wa salihat yang dimuliakan Allah, alam ya'nil ladzina amanu an tahsha' qulubuhum li zikrillah. Sudah saatnya kita serius, ya. Kita jadikan diri kita ini sebagai kendaraan kelaknya di akhirat untuk menemui Allah Subhanahu wa ta'ala dengan, ya, amalan-amalan yang kita peruntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Semoga kita senantiasa bahagia, tetap menjadi hamba Allah, dan mensyukuri apa yang ada, dan teruslah berkarya, berbuat untuk Allah, untuk agama Allah, dan jadikan diri kita ini sebagai kendaraan yang sebenarnya untuk mendapatkan ridha Allah kelaknya. Wa akhirul kalamina subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.